Halo teman-teman. Nah, mungkin setelah sekian lama saya nggak update ya untuk video HOC, ya mungkin kali ini akan saya coba untuk update kembali ya. Tapi sebelumnya saya ucapin juga terima kasih kepada teman-teman yang mana sudah ada beberapa orang yang sempat IG message ke HOC ataupun ke WhatsAppnya HOC yang menanyakan tentang perilaku anjingnya ya, dan juga menanyakan kok video nggak diupdate lagi ya, ataupun memberikan saran tips ya untuk updatean video tentang HOC, ingin membahasnya apa ya. Nah, itu saya ucapin terima kasih atas apresiasinya, walaupun saya lihat memang viewer untuk di YouTube HOC sendiri nggak begitu banyak ya, tapi at least masih ada beberapa orang ya yang ingin mempelajari ya tentang perilaku behave tentang anjing ya. Jadi bisa dibilang ya mungkin itu menjadi satu semangat untuk saya untuk kedepannya saya update lagi tentang video HOC. Nah, di video kali ini mungkin saya akan membahas tentang bagaimana caranya berinteraksi antara manusia dengan anjing ya. Kalau di video sebelumnya kan itu saya ada membahas tentang bagaimana cara mensosialkan anjing ya, itu bisa dibilang antara anjing ke anjing ya. Nah, kalau video kali ini mungkin saya akan membahas tentang sebaliknya ya, yang mana hal ini juga sering saya lihat sendiri ya di saat saya membawa anjing-anjing saya untuk bersosial ya. Masih banyak orang-orang yang berinteraksi dengan anjing itu bagi saya dengan cara yang kurang tepat. Sebagai contoh salah satu begini, banyak yang saya temuin ya di saat bertemu dengan anjing ya, mereka tanpa babi bu kita ngomong langsung memegang anjing tersebut ya, ataupun mengucel kepalanya ya, mencium, merangkul dan lain sebagainya ya. Bisa dibilang hal tersebut dilakukan memang kalau dari sisi psikologi manusia saya bisa wajarin, karena kenapa? Menunjukkan rasa kasih sayang ya, kasih sayang, rasa kepercayaan, rasa gemes dan lain sebagainya. Cuman kalau untuk di anjing ya, hal tersebut malah bertolak belakang teman-teman. Bisa dibilang salah satu cara mendominasi mereka, itu yang pertama. Kedua, sama aja seperti kita bilang show no respect ke mereka, tidak menghargai mereka ya. Memang kita ngomong mungkin seperti orang-orang mungkin tahu nih di saat dia berinteraksi dengan anjing ya, mungkin dia tahu lewat Instagramnya atau hal apapun, tapi satu hal penting yang perlu kita ingat teman-teman ya, anjing tersebut belum tentu kenal dengan kita ya. Dan juga kita ngomong anjing mempunyai, kita ngomong apa ya, mempunyai aturan mereka tersendiri ya, bukan seperti manusia yang bisa dibilang mungkin masih bisa mentolerir lah, kita ngomong mentolerir hukum di manusia. Sebagai contoh mungkin seperti ini, di saat saya ketemu dengan orang ya, saya tahu dia aslinya orangnya friendly ya, dengan begitu tiba-tiba dia menepuk pundak saya ataupun mungkin dia mengucil kepala saya. Di satu sisi mungkin saya masih bisa wajarin, karena kita sebagai manusia bisa dibilang punya akal budi ya, mungkin kita masih bisa mewajarkan hal tersebut. Cuman kalau untuk di anjing ya, mungkin tidak bisa seperti itu teman-teman. Bisa dibilang anjing hanya bertindak sesuai insting ya, sedangkan manusia mungkin bisa berpikir terlebih dahulu baru mereka melakukan reaksi, sedangkan anjing sebaliknya. Anjing lebih mengikuti insting baru mereka bertindak, dan setelah bertindak biasanya baru mereka memikir ya. Nah, jadi sebenarnya hal-hal salah persepsi seperti ini yang banyak terjadi juga, yang mana bisa menciptakan baik itu anjing yang telah kita rawat sendiri pun dari kecil ya, tiba-tiba bisa melakukan hal-hal agresi terhadap diri kita ya. Nah, mungkin sebagai contoh ya, mungkin teman-teman bisa saksikan di video berikut ini. אריאל, מה אתה עושה לרולי? לא להרביץ לו. ותיזהר אתה לא להתהפך לשולחן. זה הזנב שלו. Ya, si Pablo quiere ir ya, quiero. Nah,
di video tadi ya teman-teman, pastinya ya saya mengupload video itu bukan berarti menunjukkan bahwa ras-ras tertentu itu yang bisa menciptakan agresi, bukan teman-teman. Jadi video tersebut pun saya dapat ya dari beberapa orang yang ada sempat mengirim video ke saya ya, lalu menanyakan, kok Jim, kok hal seperti ini bisa terjadi sih ya. Jadi kalau bagi saya bukan masalah ras anjingnya ya, bukan masalah ras anjingnya ataupun besar anjingnya atau hal yang lainnya. Bisa dibilang masalah bagaimana cara kita berinteraksi memperlakukan mereka ya. Anjing apapun bisa gigit teman-teman, bukan hanya kita ngomong, bukan hanya anjing dari Pulver breed, mungkin seperti Pitbull, Doberman, ya Herder, Belgian Malinois, ataupun mungkin Rottweiler dan lain-lain sebagainya. Anjing kecil pun seperti Chihuahua, Poodle, apapun, anjing apapun lah itu juga bisa menggigit teman-teman ya. Nah jadi kalau dari video tadi ya, mungkin kita lihat udah jelas ada itu merupakan anjing keluarga ya, yang mana tiba-tiba bisa melakukan tindakan agresi terhadap anaknya, ataupun mungkin seperti anjing yang video yang kedua ya, itu saya nggak tahu trainer ataupun mungkin ownernya yang mencoba untuk berselfie dengan anjingnya ya, tiba-tiba yang didapat gigitan di bagian muka ya. Nah kalau ditanya sama saya, apakah anjing tersebut memang melakukan tindakan menyerang? Iya, menyerang iya, tapi tujuannya bukan untuk mematikan teman-teman, bisa dibilang hanya untuk mengkoreksi ya. Hanya aja kita ngomong kalau seandainya nih contoh kita sebagai manusia kita mengkoreksikan, kita bisa menggunakan tangan ya, tapi kalau anjing ya otomatis koreksinya mereka ya pakai mulut. Hanya aja dampak koreksiannya itu dari masing-masing breed itu yang bisa membuat seberapa fatal kita ngomong luka yang didapat ya. Nah kalau tips sendiri ya teman-teman untuk berinteraksi dengan anjing ya, kalau dari saya ya, pertama kali kita berinteraksi dengan anjing itu yang pertama cuekin aja dulu ya. Kalau bagi saya simpelnya kita cuekin aja dulu. Kenapa saya bilang cuekin dulu? Kalau perlu kita jangan memandang matanya, jangan pernah eye contact ya, jangan pernah menyentuh, ataupun mungkin ya kita memanggil, kita cuekin aja, anggap dia nggak ada. Nah, tujuannya buat apa teman-teman? Untuk memberikan mereka waktu untuk mengenali diri kita ya, bisa dibilang kita kalem aja, kita santai aja, cuekin ya, sampai dia mencoba untuk mendekatkan diri ke kita ya, baru kita pegang. Dan itu kita pegang pun bukan berarti kita seenak jidatnya ya, kita mau megang kepalanya, kita gemes, kita mau ngunyel atau segala macam ya. Itu bukan teman-teman. Yang paling bagus itu di saat mereka nyamper, ya udah kita hanya sebatas sayangin dia, pegang kepalanya, oke. Kita tinggal dulu, kita biarin lagi sampai akhirnya mereka benar-benar mungkin ada satu waktu mungkin dia bisa dengan nyaman dengan berada di posisi kita, baru boleh kita menyayangi. Cuman ya mungkin hanya sebatas sayangi di bagian kepalanya aja ya. Dan yang paling utama juga di saat kita bertemu dengan anjing ya, hindari kita ngomong face to face seperti ini teman-teman. Jadi mungkin contoh di saat anjing lagi berada di posisi seperti ini, lalu kita kedepanin seperti ini ya. Itu menghindari apa? Sebenarnya menghindari eye contact teman-teman. Bisa dibilang memberikan mereka respect. Paling bagus kita kesampingin ya, kita berada di posisi samping dia, baru kita sayangin kepalanya ya. Terutama hal tersebut di saat bertemu anjing-anjing yang dominan teman-teman ya. Jangan pernah untuk kita ngomong face to face, berhadapan dengan dia, apapun kita melakukan eye contact, terutama dengan anjing-anjing yang dominan ya. Dan jadi itu sebabnya teman-teman kenapa ada juga beberapa orang yang di saat ingin mengajak anjing-anjing saya selfie ya, ada beberapa orang yang saya tolak ya. Mohon maaf ya, saya bukannya menolak maksud baiknya ya, tapi di saat itu saya melihat anjing-anjing saya ini di saat itu nyaman nggak dengan orang tersebut. Dan di saat saya lihat dengan tingkah lakunya dia menunjukkan ada sedikit kurang nyaman, maka otomatis pasti akan saya tolak. Karena kenapa? Di samping saya harus menghargai orang tersebut ya, balik saya juga harus menghargai anjing-anjing saya ya, bisa dibilang. Karena kenapa? Tindakan dari anjing-anjing saya yang mana kadang pas di saat mau dipegang orang ataupun mau ajak selfie ya, mereka menghindar, itu pun juga sebenarnya bagi saya salah satu sign bahwa
mereka juga menghargai loh orang tersebut ya. Kenapa? Menghargai dengan cara mereka itu tidak bertindak sembarangan ya, tidak melakukan tindakan-tindakan agresi ya. Nah, dengan begitu saya juga harus memberikan satu feedback yang baik ya. Jadi contoh, ada juga momen di saat orang tersebut mungkin ingin memegang anjing-anjing saya, di saat itu juga saya tolak. Saya bilang, oke kak, mungkin agak dikasih aja dulu jaraknya karena mereka sudah mulai tidak nyaman ya. Bisa dibilang ya itulah salah satu feedback saya ke mereka atas tindakan mereka yang kita ngomong masih menghargai saya ya, menghargai manusia tersebut dengan cara apa? Dengan cara mereka tidak bertindak sembarangan ya. Nah jadi apa ya teman-teman ya, mungkin secara garis besarnya bisa dibilang di saat ketemu dengan anjing itu dicuekin aja ya, biarkan anjing tersebut mendekatkan diri kepada kita, mengizinkan kita untuk memegang, baru kita memegang ya. Mungkin di saat itu ada yang bisa langsung untuk diterima ya, ada yang langsung diterima ataupun ada yang tidak langsung bisa diterima ya. Mau nggak mau balik ya, kita harus menghargai mereka ya. Intinya cuma satu teman-teman, jangan pernah memaksa ya. Di saat kita mau megang anjing lalu anjing tersebut sudah mungkin mulai menghindar ya, menjauh, itu jangan pernah memaksa teman-teman. Bisa dibilang itu salah satu bahasa mereka yang menunjukkan bahwa oke, saya ini belum ready loh untuk dipegang kamu, ataupun saya ini belum open loh terhadap kamu ya. Jadi kalau seandainya nih mungkin teman-teman ada yang di saat sudah melakukan dicuekin anjing tersebut ya, lalu kita lihat anjing tersebut itu tidak menyamperin kita ya, ataupun di saat kita ingin mendekat ke mereka, mereka lalu menjauh ya, apapun mungkin melakukan tatapan mata yang tajam ya terhadap kita. Saran saya, oke, stop di sana, jangan pernah didekatin lagi ataupun jangan pernah dipegang lagi, kita biarin aja ya. Nah, ada juga beberapa orang yang di saat bertemu anjing mereka menyodori nih, terutama saya mengalami pribadi ya, di antara anjing-anjing saya tiba-tiba mereka menyodori tangannya seperti ini nih untuk dicium oleh anjing saya ya. Dengan alasan apa? Oh oke, saya mau membiarkan anjing-anjing kamu untuk mengenali saya dulu ya, makanya saya sengaja untuk memberikan tangan saya untuk mereka cium ya. Nah, hal tersebut sebenarnya itu pengetahuan yang sangat baik teman-teman ya, karena gini, anjing memang mengenali manusia ya, ataupun mengenali lingkungan sekitar, makhluk hidup sekitar itu utamanya itu lewat hidung ya. Tapi ya bagi saya menyodorkan tangan ke anjing apalagi dengan level seperti ini ya, itu salah teman-teman. Karena kenapa? Bisa dibilang sebenarnya kita nggak perlu nih menyodorkan tangan kita untuk mereka cium ya. Sebenarnya kita berjarak, kita ngomong ya katakanlah mungkin 10 meter, 5 meter, itu pun mereka sudah bisa mendetek ya. Mereka tuh sudah bisa mencium bau kita seperti apa, personal kita seperti apa, dan lain sebagainya ya. Kenapa saya bicara begitu? Jangankan kita ngomong jarak 10 sampai 5 meter, mungkin jarak beratus-ratus meter aja mereka masih bisa ya. Karena kenapa? Ya, kalau memang mereka hanya bisa mencium dengan jarak yang sekitar cuma 1 meter apapun setengah meter ya, bagaimana kita ngomong anjing-anjing pekerja ya, terutama kita ngomong anjing-anjing dari SAR ya, baik itu mencari mendeteksi bom ya, ataupun mendeteksi narkoba, ataupun mayat atau hal lain-lainnya. Gimana caranya mereka bisa mencari sampai berkilo-kilometer jaraknya, kalau misalnya memang hidung dia hanya sebatas bisa mencium jarak hanya setengah meter ya. Nah, kenapa saya bilang cara yang salah teman-teman untuk menjodorkan tangan kita terhadap anjing ya? Karena gini, di saat kita kita langsung menyodorkan seperti ini ya, seperti ini, ataupun mungkin seperti ini ya, bagi anjing apa, tau nggak? Ya balik, salah satu tindakan dominasi, anggapannya kita seperti menantang mereka gitu loh, mengkonfront mereka, seperti konfrontasi, seperti oke, ini loh tangan saya loh. Nah jadi bagi saya ya mungkin menghindarkan cara-cara seperti itu, biar hal-hal yang tidak diinginkan terjadi teman-teman ya. Nah jadi mungkin saya rasa cukup ya video untuk kali ini ya. Mungkin ya balik, jika memang ada pertanyaan atau ada apa ya, mungkin bisa di IG message ke Coach Jack ataupun di WhatsAppnya Coach Jack ya. Ya mungkin saya rasa cukup untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.